Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracio Hosea Malona, NIM S1F121019 dari program studi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan. Jadi, saya di sini akan menjelaskan apa itu manajemen infrastruktur. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari infrastruktur. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan, gedung, dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sedangkan secara lebih spesifik, oleh American Public Works Association, infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas pihak yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik dan untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar peralatan-peralatan instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Definisi teknik juga memberikan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan mengatakan bahwa infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Selanjutnya kita akan melangkah ke green infrastructure. Apa itu green infrastructure? Green infrastructure adalah konsep penataan ruang yang mengaplikasikan infrastruktur yang ramah lingkungan. Infrastruktur yang ramah lingkungan artinya apa? Artinya infrastruktur tersebut tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu siklus alami material-material di lingkungan. Prinsip penggunaan infrastruktur berwawasan lingkungan adalah membangun dan menggunakan infrastruktur yang ramah lingkungan demi mengurangi dampak negatif dalam permasalahan global. Maka secara tidak langsung, penggunaan infrastruktur yang ramah lingkungan dapat menyelamatkan kehidupan di bumi. Konsep yang menjadi dasar infrastruktur berwawasan lingkungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak mencemar lingkungan. Yang kedua, mendukung siklus alami unsur di alam. Yang ketiga, aman dan tertib, cantik dan menyenangkan. Sehingga dari konsep-konsep yang ada dapat terwujud green infrastruktur yang sesuai dengan maksud penggunaannya, itu dapat mengeliminasi dampak pemanasan global. Selanjutnya, konsep pembangunan yang ramah lingkungan ini bersifat ekonomis karena dapat menghasilkan keuntungan lebih besar dengan modal yang lebih kecil yang bersifat berkelanjutan atau sustainable, baik dari segi lingkungan biogeofisik, kimia, karena tidak terjadi kerusakan maupun sosial, ekonomi, dan budaya. Problem pembangunan yang hanya bertumpu pada satu aspek menyebabkan keterbelakangan dan kemiskinan menjadi salah satu hal yang anakronis. Karena itu, strategi pembangunan yang konseptual harus meletakkan konsep pembangunan dengan unsur sumber daya manusia yang integral dan bermoral. Sehingga pemerintah wajib melakukan perencanaan pembangunan berbasis lingkungan. Tujuan dari perencanaan pembangunan berbasis lingkungan adalah terjadinya infrastruktur fasilitas lingkungan yang memadai pada semua permukiman. Selain itu, dapat meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan produktivitas, perbaikan kesehatan, pengurangan kemiskinan, dan investasi kesehatan yang tidak benar. Kompleksitas pembangunan melahirkan aneka pro dan kontra. Artinya, kolaborasi dan pembangunan biasanya melahirkan dua temperamen. Yang pertama, pembangunan akan menghasilkan output yang bersifat positif, yang secara langsung maupun secara tidak langsung berpengaruh pada perubahan kualitas hidup. Yang kedua, akan menimbulkan pula dampak negatif yang tidak menguntungkan seperti berdirinya industri kimia,
di satu sisi bermanfaat untuk menunjang kualitas hidup manusia, namun limbah industri tersebut menjadi problema bagi lingkungan hidup. Lambatnya reaksi pemerintahan dan kepadatan penduduk tinggi, urbanisasi juga merupakan salah satu kendala dalam perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan tersebut. Pengolahan lingkungan hidup di Indonesia telah dinyatakan dalam berbagai kemampuan politik atau goodwill pemerintah berupa berbagai kebijakan, program dan kegiatan, tetapi karena adanya keterbatasan sumber dana dan hambatan sosial, politik, kultural, dan sumber daya lainnya, maka pengolahan lingkungan hidup menjadi sangat marginal. Faktor yang mempengaruhi marginalisasi pengolahan lingkungan hidup adalah kerumitan masalah lingkungan dan penegakan hukumnya. Faktor pertama berupa kerumitan masalah lingkungan di Indonesia, dicirikan oleh jumlah penduduk yang tinggi dengan menyebarkan yang tidak merata. Adanya tingkat kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan membuat sebagian besar penduduk sulit memahami konsep pelestarian lingkungan hidup. Faktor kedua disebabkan kurangnya koordinasi dan integrasi pengolahan lingkungan hidup, tujuan dan sasaran program pembangunan nasional, baik antara daerah, dunia usaha maupun masyarakat luas. Adapun faktor yang ketiga adalah terbatasnya mandat kelembagaan. Apabila masalah pengolahan lingkungan hidup belum diterrealisasikan di semua bidang, maka masalah kerusakan ataupun pencemaran lingkungan hidup akan terus timbul. Untuk mengatasinya, masalah mandat lembaga lingkungan perlu dipertegas dengan kewenangan penuh dari pemerintah yang didukung alokasi dan sumber daya manusia yang memadai serta struktur organisasi yang solid. Selanjutnya, kita akan masuk ke komponen-komponen infrastruktur. Dari definisi yang telah saya jelaskan di atas oleh American Public Works Association atau APWA, infrastruktur dikelompokkan menjadi 3 kategori yang meliputi: yang pertama, sistem penyediaan air waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, fasilitas pengolahan air atau treatment plant. Yang kedua, sistem pengolahan air limbah, pengumpul, pengolahan, pembuangan, dan daur ulang. Yang ketiga, fasilitas pengolahan limbah. Yang keempat, fasilitas pengendalian banjir, drainase, dan irigasi. Yang kelima, fasilitas lintas air dan navigasi. Yang keenam, fasilitas transportasi, jalan, rel, bandar udara, termasuk di dalamnya adalah tanda-tanda lalu lintas, fasilitas pengontrol. Yang ketujuh, sistem transit publik. Yang kedelapan, sistem kelistrikan atau produksi dan distribusi. Yang kesembilan, ada fasilitas gas alam. Yang kesepuluh, gedung politik seperti sekolah dan rumah sakit. Yang kesebelas, fasilitas perumahan publik. Yang kedua, taman kota sebagai daerah resapan, tempat bermain termasuk stadion. Yang terakhir adalah komunikasi. Dan dari 13 kategori tersebut dapat lebih diperkecil pengelompokannya, seperti grup transportasi seperti jalan, jalan raya dan jembatan, grup pelayanan transportasi seperti transit, bandara dan pelabuhan. Selanjutnya ada grup komunikasi, selanjutnya grup keairan seperti air buangan, sistem keairan, termasuk jalan air yaitu sungai saluran terbuka atau pipa. Yang selanjutnya grup pengolahan limbah seperti sistem pengolahan limbah padat. Yang selanjutnya grup bangunan. Dan yang terakhir itu grup distribusi dan produksi energi, listrik dan gas. Selanjutnya kita masuk ke infrastruktur yang menunjang kegiatan industri. Banyak faktor yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan di mana lokasi industri yang tepat. Infrastruktur juga turut mempengaruhi penentuan lokasi industri.
Infrastruktur tersebut antara lain adalah transportasi, faktor jarak, dan aksesibilitas merupakan hal yang penting untuk menentukan lokasi industri supaya mendapatkan keuntungan yang tinggi. Tetapi, untuk menetapkan lokasi suatu industri yang dalam skala besar secara komprehensif, diperlukan gabungan dari berbagai pengetahuan disiplin. Faktor-faktor yang dipertimbangkan antara lain selain aksesibilitas adalah infrastruktur penunjang. Sedangkan menurut pedoman teknis pembangunan kawasan industri Departemen Perindustrian dan Perdagangan 2001 dituliskan bahwa selain aksesibilitas dan prasarana angkutan juga terdapat infrastruktur lain yang menentukan lokasi industri, yaitu jaringan listrik dan jaringan air bersih. Dari hasil tujuan pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan industri memerlukan infrastruktur penunjang seperti yang pertama adanya pelayanan infrastruktur seperti listrik dan air. Yang kedua, adanya jaringan transportasi. Infrastruktur transportasi yang efektif merupakan tiang utama kebersihan kegiatan industri. Dalam kegiatan ekonomi, biaya transportasi menjadi biaya yang sangat dipertimbangkan. Biaya transportasi berbanding terbalik dengan tingkat aksesibilitas. Aksesibilitas yang rendah menyebabkan biaya yang dikeluarkan semakin besar, dan semakin tinggi aksesibilitas semakin bisa menekan biaya yang dikeluarkan. Infrastruktur fisik yang baik adalah berpotensi untuk mengurangi biaya transportasi, meningkatkan akses pada bahan mentah maupun akses untuk mendistribusikan hasil produksi ke pasar. Selanjutnya, kita akan masuk ke prinsip-prinsip pengembangan infrastruktur. Dari segi internal, kegiatan infrastruktur dituntut untuk makin mampu berperan mendukung pergerakan orang, barang, dan jasa demi mendukung timbulnya ekonomi dan pengembangan wilayah dan sekaligus mempersempit kesenjangan pembangunan suatu kota. Infrastruktur dituntut untuk memiliki korelasi yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi wilayah, kesesuaian tata ruang, dan kelestarian lingkungan hidup. Inti dari konsep pembangunan kegiatan yang berwawasan pembangunan wilayah menjadi relevan dan penting sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024, di mana kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pembiayaan dan perencanaan pembangunan semakin besar yang dipotong oleh pendapatan daerah yang semakin besar. Perencanaan program dan kegiatan proyek infrastruktur di masa datang harus terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi daerah, pendukung timbulnya kegiatan-kegiatan strategis, serta kawasan andalan yang ada. Pengembangan infrastruktur di Indonesia menurut pendekatan P3KT disebabkan oleh pengadaan prasarana secara terpusat, sering kurang mencerminkan kebutuhan setempat, dan sering kurang dimanfaatkan dan dipelihara oleh pemerintah, daerah, dan masyarakat setempat. Kemudian, sering terjadi tumpang tindih antara program-program prasarana pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten ataupun kota, sehingga sumber daya tidak bisa dimanfaatkan secara efisien. Selain itu, ketergantungan yang terlalu besar pada hibah pemerintahan pusat untuk pembangunan sebagian besar prasarana kota yang sebenarnya dapat membiayai dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam pengembangan infrastruktur perkotaan perlu suatu manajemen yang handal. Dalam pengolahan infrastruktur, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan antara lain: yang pertama, kita masuk di manajemen perkotaan. Manajemen perkotaan diharapkan mampu memobilisasi
berbagai sumber daya dan memanfaatkannya sehingga saling mendukung dalam perencanaan, penyusunan program, pelaksanaan pendanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan. Yang selanjutnya kita masuk ke manajemen keuangan pemerintahan daerah, kabupaten ataupun kota. Pada prinsipnya yaitu bagaimana memobilisasi sumber dana di kabupaten atau kota dari sumber-sumber potensial yang sudah ada agar mampu membiayai program-program pembangunan yang sudah direncanakan. Selanjutnya, manajemen kerjasama pemerintah dan swasta. Pada prinsip bagaimana agar bisa menjalin kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur perkotaan. Agar kerjasama pemerintah swasta ini dapat berhasil, pihak-pihak yang terlibat harus mempertimbangkan beberapa persyaratan pokok seperti saling mempercayai dan hubungan baik, kepentingan yang selaras, pembagian beban modal dan keuntungan, serta risiko proyek yang harus ditanggung secara bersama-sama oleh semua mitra yang terlibat. Dalam merealisasikan komitmen, pengambilan keputusan harus sesuai prosedur yang jelas, pendekatan yang luas, serta koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan di berbagai lembaga dan di tingkat pemerintah. Selanjutnya kita masuk di manajemen peran serta masyarakat. Masyarakat dapat berperan serta dalam program pembangunan, bukan berupa bantuan pendanaan, namun lebih kepada keterlibatan masyarakat pada setiap tahap pembangunan sektor non-pemerintah dan non-komersial, yakni organisasi dan lembaga swadaya masyarakat serta lembaga kemasyarakatan dapat lebih berperan secara efektif. Meskipun masyarakat tidak dapat memberikan sumbangan berupa uang dalam jumlah besar, masyarakat dapat membantu pemerintah menghemat banyak biaya. Demikian pula tidak dapat memberikan bantuan keuangan, namun mereka dapat membantu pemerintah, kabupaten atau kota untuk mengelola pembangunan perkotaan sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah kabupaten atau kota. Beberapa aspek lain yang perlu diperhatikan dalam pengolahan infrastruktur adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek komposisi program. Dalam hal ini, bagaimana komposisi program berkontribusi dalam pencapaian tujuan dalam rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Bagaimana kesesuaian program terdapat strategi dan prioritas daerah dan pemerintahan pusat, dan keterpaduan antara komponen-komponen program agar tercapai suatu program yang efektif. Yang kedua, aspek pendanaan. Berupa keterlibatan penuh pemerintah kabupaten kota dalam pembiayaan pembangunan prasarana, mobilisasi sumber pembangunan yang direncanakan dapat dibiayai dengan kemampuan yang ada. Selanjutnya, aspek kemampuan kelembagaan. Pada aspek kemampuan ini, hal-hal yang dinilai sangat terkait dengan kondisi kelembagaan yang ada dan rencana peningkatan kemampuan kelembagaan dalam melaksanakan program serta meningkatkan rencana pendapatannya, termasuk kelembagaan yang akan mengoperasikan dan memelihara prasarana yang telah dibangun. Yang selanjutnya, aspek operasional dan pemeliharaan. Erat kaitannya dengan komitmen daerah untuk menanggung segala beban pengoperasian dan pemeliharaan semua prasarana yang ada sebagai akibat pembangunan prasarana. Yang kelima, aspek partisipasi masyarakat dan swasta. Aspek ini memandang mengenai besarnya kontribusi masyarakat dan swasta dalam pembangunan prasarana, partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana dan program,
serta rencana pengembangannya dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaannya. Untuk suksesnya pembangunan sistem infrastruktur yang bersifat menyeluruh terdapat di bawah ini dapat dipakai sebagai salah satu acuan yang meliputi perencanaan menyeluruh yang komprehensif, rencana induk untuk setiap pembangunan yang mengembangkan sistem, perkiraan biaya, perencanaan organisasi dan institusi, perencanaan untuk peningkatan sistem yang ada. Selanjutnya kita masuk ke konsep pengembangan infrastruktur. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep pengembangan infrastruktur berkelanjutan yang mengintegrasikan dengan tata ruang melalui pendekatan wilayah. Dan sesuai dengan pembangunan yang berkelanjutan dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur, hal ini pemeliharaannya perlu diterapkan prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan penegakan aturan. Pengembangan infrastruktur dilakukan melalui pendekatan wilayah yang menggunakan piranti penataan ruang dan dimaksud untuk dapat meningkatkan keterpaduan rencana lintas wilayah dan lintas sektor serta di antara pemangku kepentingan, sehingga mampu meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memberikan dukungan terhadap pengurangan kekurangan antara daerah, antara sektor, serta antara kota dan desa. Pembagian wilayah dapat didasarkan kepada kondisi tingkat perkembangan wilayahnya, yaitu infrastruktur di kawasan yang berkembang, infrastruktur di kawasan yang mulai berkembang, dan infrastruktur di kawasan yang pengembangan baru. Konsep infrastruktur yang berkelanjutan ini juga perlu terobosan-terobosan baru untuk kebutuhan yang akan datang. Selama ini, contoh dalam pembangunan infrastruktur listrik masih sering terjadi pemadaman. Padahal Indonesia bisa mencontoh negara-negara lain. Pemerintahan bisa menggunakan berbagai sumber energi, mulai dari matahari, sungai-sungai besar, angin, maupun panas bumi. Dan selanjutnya saya akan masuk ke konsep pengembangan infrastruktur dengan kerjasama pemerintah dan swasta. Pemerintah terhadap pelayanan infrastruktur meningkat dengan pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Sarana dan prasarana perkotaan atau yang biasa disebut dengan infrastruktur merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Perkotaan, karena infrastruktur perkotaan sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan perekonomian masyarakat, dan kondisi kuantitas dan kualitas infrastruktur yang ada mencerminkan kondisi perekonomian masyarakatnya. Kebutuhan infrastruktur semakin lama semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, sedangkan dana yang tersedia pada pemerintahan sudah tidak dapat mencukupi kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat. Dana yang dibutuhkan untuk mencukupi kondisi kuantitas dan kualitas infrastruktur yang besar itu tentunya tidak mungkin dapat dipenuhi oleh pemerintah. Apalagi kemampuan pemerintah saat ini yang bila mengandalkan dari hasil kekayaan alam yang dipunyai akan makin menipis, bahkan sebagian telah habis. Upaya lain pemerintah walaupun telah dilakukan, namun jika melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih sangat sulit, sehingga untuk memenuhi
pemerintahan jasa infrastruktur yang meningkat dengan cepat ini tidak mungkin dipenuhi hanya oleh pemerintah, terutama karena keterbatasan dana. Karena keterbatasan dana tersebutlah keikutsertaan sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur melalui pola kemitraan sangat membantu usaha untuk menanggapi pemerintahan jasa infrastruktur tersebut. Dan alternatif yang memungkinkan saat ini agar dapat dipenuhi kebutuhan yang ada adalah dengan cara menarik para investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk menanamkan modalnya dengan sistem KPS atau kerjasama pemerintah dan swasta. Kerjasama penyediaan infrastruktur antara pemerintah dengan swasta dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan yang adil, terbuka, transparan, bersaing, efisiensi, dan kesetaraan. Bertanggung jawab, saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling mendukung. Tujuan partisipasi sektor swasta di bidang infrastruktur adalah yang pertama, mencari modal swasta untuk menjabani modal pembiayaan yang besar dibutuhkan investasi infrastruktur pelayanan umum. Selanjutnya, memperbaiki pengolahan infrastruktur, dan selanjutnya mengimpor ahli teknologi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep pengembangan infrastruktur dengan kerjasama antara daerah. Untuk menangani adanya kekurangan infrastruktur, salah satu penanganannya dengan meningkatkan kerjasama antara pemerintahan kabupaten kota. Dalam Forum Indonesia Infrastruktur Summit 2005 dijelaskan bahwa kerjasama antara daerah adalah salah satu usaha untuk mengatasi persoalan suatu daerah, meningkatkan kerjasama pembangunan antara kota, baik pada tahap perencanaan, pembiayaan, pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas perkotaan. Salah satu pelayanan kerjasama antara daerah adalah dengan cara kerjasama dalam mengembangkan pelayanan publik. Dalam kerjasama antar daerah ini harus juga berlandaskan hukum yang berlaku. Urgensi kerjasama daerah adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi dalam ukuran ekonomis ofisial atau skala ekonomi. Yang selanjutnya, dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah-daerah, adanya daerah yang surplus fasilitas sumber daya. Yang selanjutnya, menghilangkan kemungkinan duplikasi pelayanan yang diberikan di beberapa daerah yang berdekatan. Konsep kerjasama antara daerah adalah dengan cara bekerja sama dalam pelayanan publik. Bentuk-bentuk kerjasama dalam pelayanan publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, handshake agreement, kerjasama informal antara pemerintah daerah. Free for service contracts, satu daerah menjual satu bentuk pelayanan publik kepada daerah lain. Joint agreement, partisipasi dalam daerah-daerah dalam penyediaan atau pengelolaan pelayanan publik. Yang selanjutnya, jointly formed authorities, lebih populer dengan sebutan sekretariat bersama. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip penyediaan infrastruktur lingkungan. Prinsip pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan adalah membangun dan menggunakan infrastruktur yang ramah lingkungan demi mengurangi dampak negatif dari global warming. Nah, prinsip tersebut adalah yang pertama, mengadopsi kebijakan ramah lingkungan. Yang kedua, menjamin keputusan relevan dengan konsekuensi ekologis. Yang ketiga,
meningkatkan adopsi teknologi tepat guna. Yang keempat, meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah mencari solusi bermasalah bersama masalah lingkungan. Ya, mungkin itu saja dari saya tentang mengenai manajemen infrastruktur. Adapun kesalahan kata dari saya ucapkan mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.